Prabowo Subianto disebut sudah mengajak Ketua Umum Partai Golkar untuk membahas menteri di kabinet mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Wahab Sarmuji mengaku bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah berbicara terkait komposisi kabinet dengan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Sarmuji optimistis jumlah menteri Partai Golkar di kabinet Prabowo Gibran tidak berkurang dari jumlah saat ini. Bahkan Sarmuji menduga jumlah menteri Golkar akan bertambah. Ketua Umum sudah diajak bicara oleh Pak Prabowo tentang komposisi kabinet dan bagaimana Golkar mengisi kabinet Pak Prabowo ke depan lah. Jadi kami tidak khawatir Presiden akan mempersedikit kursi Golkar, kami tidak khawatir karena kami yakin juga Pak Prabowo tahu betul bahwa di dalam Golkar banyak orang-orang yang bisa berkontribusi maksimal terhadap kabinet dan terhadap kesuksesan Pak Prabowo sebagai presiden mendatang. Saya duga bisa lebih. Adu gagasan serta strategi demi mengatasi kemacetan di Jakarta terus dilakukan oleh para bakal calon gubernur. Janji-janji pun sudah dikemukakan, mulai dari penambah jumlah transportasi umum hingga memperpanjang rute angkutan di Jakarta ke wilayah tetangga. Macet, macet, dan macet. Itulah kata yang tepat menggambarkan kota Jakarta. Kemacetan seakan menjadi momok yang melekat pada kota ini. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi para calon pemimpin Jakarta nantinya. Tantangannya para cagup dan cawagup yaitu harus bisa mengurai kemacetan di Jakarta yang sudah berlarut-larut. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan penyebab kemacetan di Jakarta tak kunjung beres lantaran kurangnya konektivitas transportasi umum antara Jakarta dan daerah penyangga. Tak hanya itu, Pram juga menyebut tingginya frekuensi kendaraan pribadi yang juga menjadi penyebab kemacetan bisa diatasi dengan menambahkan kuota dan memperpanjang jalur bagi transportasi umum. Apapun yang terjadi kemacetan itu karena satu, frekuensinya kurang. Yang kedua, koridornya juga kurang. Yang ketiga, Liko yang dibuat oleh Mas Anies harusnya kita teruskan. Kita perbaiki bahwa kemudian masih ada kekurangan di sebelah. Hampir sama dengan Pramono Anung, bagi calon gubernur Ridwan Kamil, kemacetan di Jakarta bisa diatasi dengan memperluas rute transportasi umum bus Transjakarta hingga ke Bogor dan Bekasi. Pasangan RK dan Suswono berjanji jika terpilih nanti mereka akan memperluas rute Transjakarta juga MRT. Busway Transjakarta kita perjuangkan sampai ke Kota Bogor, ke Kota Bekasi, ke aglomerasi satu. MRT juga sudah waktu Pak Heru dengan saya sempat rapat supaya ada MRT dari Medan Satria Bekasi sampai terus ke Banten melewati Jakarta. Jadi kepada mereka yang 3 jutaan tinggalnya di luar Jakarta tapi siangnya di Jakarta, commuting, kita akan memperluas fasilitas transportasi Jakarta. Para calon gubernur ini adu strategi demi benahi transportasi di Jakarta. Siapa yang bisa merebut hati warga bukan hanya sekedar menebar janji. Tim Liputan BTV. Untuk membahas adu gagasan para calon penguasa Jakarta di sektor transportasi bawah kita segera terhubung dengan sejumlah narasumber, di antaranya ada Bang Ciko Hakim, jubir tim pemenangan Pramono Rano, dan juga Mas Mulya Amri, jubir tim pemenangan RK Suswono. Kita juga sudah coba hubungi begitu dari Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia dari Mas Arya Setiaka, Dilon, tapi mungkin nanti akan bergabung di tengah-tengah dialog. Saya coba sapa dulu Bang Ciko, terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami. Kemudian juga yang sudah, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bang Ciko. Kemudian juga ada Mas Mulya Amri, selamat sore juga Mas Mulya. Selamat sore, apa kabar? Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, paslon ini menyatakan kemacetan sebabnya karena berbagai faktor seperti kurangnya konektivitas dan solusi kemacetan disebut bisa diatasi dengan menambahkan kuota dan memperpanjang jalur bagi transportasi umum gitu. Terkait janji ini sejauh mana paslon
meyakini ini bisa terrealisasi? Anggarannya gimana nanti? Ini sudah pasti bisa terrealisasi karena ini juga menyangkut anggaran yang juga akan bersama-sama ada check-in juga dari pemerintah pusat terkait dengan kalau kita bicara ketersambungan antar kawasan seperti DKJ dengan kawasan aglomerasi misalnya, karena ini adalah lintas provinsi dan pastinya nanti ada anggaran juga dari pusat terkait itu. Tapi kan planningnya harus jelas. Nah, kalau kita bicara soal busway, kalau yang masih hingga cuma di kawasan DKJ tentunya menjadi tanggung jawab DKJ itu sendiri. Nah, masalah anggaran ini kan masalah prioritas, Mas. Jadi political will, ada prioritas yang harus kita dahulukan, mana yang paling penting, dan memang kalau kita bicara soal macet seperti juga banyak prioritas karena banyak sekali kerugian yang bisa didapatkan kalau itu terus terjadi. Tapi kan itu hanya sebagian dari solusi yang kami tawarkan. Dan sebenarnya ini kan solusi yang cukup klasik ya, karena permasalahannya juga klasik. Kalau kita pengen jujur, artinya semua solusi-solusi ini bukan suatu hal yang baru. Kita bicara soal penambahan transportasi massal, ya kan, transportasi umum diperbagus dan lain-lain, itu bukan sesuatu yang baru. Kami juga tidak ingin mengatakan sesuatu yang baru. Tapi permasalahannya selama ini adalah konsistensi. Ketika kita mendapatkan sudah solusi yang baik dan itu berjalan, kemudian terhenti di pemerintahan yang selanjutnya. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Pram, ada Jaklingko yang sesungguhnya juga sangat bagus untuk terkait dengan konektivitas atau penghubung setelah dari transportasi massal tersebut. Nah, ini juga harus dilanjutkan dan ini juga bisa menunjang segala hal yang terkait dengan transportasi warga sehingga tidak lagi banyak yang menggunakan kendaraan pribadi. Tapi selain itu juga tentu ada hal-hal yang sifatnya preventif, dalam artian prevent people untuk menggunakan jalan di waktu-waktu yang sama. Ini juga harus kita pikirkan bersama terkait juga gantian dalam jam kerja, jam sekolah yang kita ada yang masuk jam 7, ada yang masuk jam 9 atau jam 12 siang atau dan lain-lain. Ada juga kita bisa juga mengatur secara serius terkait dengan work from home, ya kan, juga supaya juga mengurangi beban jalan. Nah, ini kan sudah punya pengalaman di COVID-19. Saya rasa bahkan perusahaan-perusahaan multinasional yang besar-besar juga sudah melakukan itu. Harapan kami memang semua juga harus menunjang, termasuk juga masyarakat juga harus berusaha untuk bisa mengurangi penggunaan jalan di waktu-waktu yang tidak penting. Jadi kalau Mas Pram dan Bang Dul sebetulnya melanjutkan yang sudah ada yang baik, tetap dijaga konsistensinya gitu ya. Tapi yakin sekali kalau Mas Pram dan Bang Dul ini kalau RK Suswono gimana? Saya mau coba kita berbagi ke Mas Mulya. Mas Mulya. Baik, izin Bang Ciko. Jadi sepakat sekali dari hal-hal yang disampaikan oleh Bang Ciko tadi, itu juga menjadi program dari Kang Emil dan Pak Suswono. Kita ingin menambahkan beberapa hal tadi ya, mungkin yang belum sempat diucapkan atau mungkin tidak ada di sana, di sisi sebelah sana. Itu kalau untuk yang sudah ada, kami ingin meng-highlight soal integrasi dan kenyamanan menggunakan transportasi publik ya. Salah satu faktor kenapa orang yang sebetulnya bisa menggunakan transportasi publik tapi memilih menggunakan mobil atau motor itu adalah integrasi dan kenyamanannya. Dari daerah perumahan sampai ke halte atau sampai ke stasiun itu biasanya agak sulit, sehingga kemudian orang menggunakan transportasi online. Nah, transportasi online ini sendiri lebih mahal daripada biaya untuk transportasi yang jarak jauhnya dengan menggunakan Transjakarta atau KRL. Nah, ketika sampai di stasiun dia menggunakan transportasi online lagi ke kantornya, itu biayanya juga bahkan lebih lagi daripada naik KRL-nya. Nah, bagaimana sekarang kita udah punya Mikrotrans. Nah, bagaimana Mikrotrans sebagai feeder ini sampai ke kampung-kampung, sampai ke perumahan-perumahan. Jadi orang nggak perlu lagi bawa motor, parkir motornya di dekat stasiun, kayak gitu kan, dia sudah terlayani oleh Mikrotrans yang untuk memperpanjang trayek itu, Mas Mul, kan pasti dibutuhkan juga anggaran, dibutuhkan juga moda transportasinya supaya jangkauannya lebih luas, bisa sampai ke wilayah perumahan. Itu bagaimana mekanismenya nanti?
Ya, betul. Jadi memang dari segi armada kita perlu bertambah dan juga yang perlu dipastikan adalah kepastian soal jadwal. Kita perlu Oke. pastikan bahwa di setiap armada itu ada GPS-nya dan aplikasinya bisa ngecek itu berapa menit lagi setiap mikrotrans atau setiap bus feeder itu berapa lagi sampai. Kemudian pas nunggu juga harus nyaman karena sekarang seringkali nggak ada haltenya. Kalau hujan gimana, kalau panas gimana, jadi orang malas, kelas menengah malas pakai itu. Nah, gimana itu harus perlu ada sambungan yang baik, pedestriannya harus baik karena salah satu programnya Rido adalah walkable city. Kota ini harus bisa dipakai untuk jalan kaki, paling tidak dari perumahan sampai ke halte itu jalan kaki, pedestriannya baik, Oke. haltenya ada atap, seperti itu. Oke, Mas Mul, Bang Ciko, saat ini kita juga mengundang masyarakat transportasi Indonesia untuk juga ikut bergabung bersama kami berdiskusi soal adu gagasan di lini transportasi untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Sudah bergabung ada Mas Arya Setiaka Dilon. Selamat sore Mas Arya. Mas Arya. Ya, halo. Ya. Oke. Mas Arya, terima kasih sudah bergabung sama kami di Berita Satu Sore. Kalau kita lihat begitu ya, gagasan-gagasan yang dicanangkan oleh Cagup-Cawagup beberapa paslon ini ada beberapa kemiripan begitu. Tetapi tampaknya belum juga dari berkaca gubernur-gubernur sebelumnya, belum juga tuntas 100% mengatasi kemacetan di Jakarta. Dari tanggapan Anda seperti apa melihat gagasan-gagasan Cagup-Cagup yang akan bertarung dalam pilkada nanti? Ya, pertama saya apresiasi dulu kedua narasumber ya, memang mengakui bahwa permasalahannya nggak mudah gitu ya, dan bukannya gubernur-gubernur sebelumnya abai gitu atau tidak melakukan yang terbaik, justru mereka berinovasi, mereka melakukan inovasi dan memang terobosan-terobosan yang dilakukan ini berumur siklus politik gitu ya, siklus apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah transportasi ini memang perlu beberapa siklus politik ya. Dan mungkin yang dari awal ya, yang inovasi terobosan pertama bisa kita lihat di titik awalnya ya, adalah Transjakarta, yaitu dimulai dengan keberpihakan. Sebelumnya bisa saya sebutkan ya, mungkin perbaikan sistem bus itu belum pada level di mana benar-benar terobosan seperti yang dilakukan sejak Transjakarta lalu MRT dan seterusnya. Jadi ya, Oke. dari kedua ini Mas Arya, kami nggak terlalu banyak perbedaan. Apa yang perlu dilakukan adalah sudah terjadi ya. Mas Arya, kami belum bisa menangkap suara Anda dengan jelas, masih terputus-putus. Nanti kita coba perbaiki juga sinyalnya terlebih dulu. Saya mau ke Bang Ciko lagi kalau begitu. Bang Ciko, Yes. kan Mas Pram, Bang Dul begitu ya, disebut salah satu solusi kemacetan ini dengan menambahkan kuota dan memperpanjang jalur transportasi umum. Agak mirip tadi dengan Mas Mul begitu ya, tapi Mas Mul mekanismenya adalah sampai ke dekat perumahan warga. Kalau Mas Pram dan Bang Dul ini gimana? Kuotanya, jumlah transportasinya ditambah atau jumlahnya tetap sama, hanya saja trayeknya diperpanjang? Tentunya harus ditambah dan trayeknya juga diperpanjang. Kalau nggak ditambah kan kita lihat sekarang teman-teman yang menggunakan transportasi massal itu berdesak-desakan seperti sarden di dalam kaleng ya. Dan ini terjadi terus-menerus. Tapi juga yang harus dipikirkan ketika jam-jam yang bukan peak hours atau jam rush hour digunakan sebagai apa kendaraan-kendaraan tersebut. Ini juga masih kami kaji terus. Tapi pada prinsipnya satu tadi bahwa penambahan armada itu juga tidak bisa dielakkan, memanjangkan trayek juga begitu. Tetapi sesungguhnya kan kalau kita bicara tadi tentang konektivitas, tentang bagaimana bisa sampai ke rumah-rumah warga, akhirnya nggak jauh-jauh beda juga nih dengan cakadanya Mas Mulya Amri. Jadi kita bicara soal Jaklingko tadi, Mikrotrans itu kan Jaklingko ya. Jadi ini yang juga nanti akhirnya akan ada kesamaan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, banjir, macet itu adalah persoalan yang klasik dan sebenarnya solusi-solusinya juga klasik, tetapi permasalahannya adalah konsistensi atau juga
keterputusan setiap setelah gubernur yang satu lengser kemudian diganti gubernur yang berikutnya. Kalau waterway gimana Bang Ciko? Kadang-kadang waterways yang sudah pernah disampaikan oleh Mas Pram lebih terkait dengan waterways yang berada di Kepulauan Seribu ya, bukan waterways yang seperti dicanangkan oleh pertama kalau nggak salah oleh Bang Yos, kemudian Pak Jokowi juga pernah mencanangkan waterways atau transportasi sungai di mainland Jakarta. Nah, kalau Mas Pram kemarin menyampaikan bahwa waterways yang terkait dengan Kepulauan Seribu itu juga ketersambungan antar pulau dan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di sana, menjadikan Pulau Seribu betul-betul sebagai destinasi pariwisata. Karena kita kan akan menuju kota global, kota yang kemudian akan menjadi destinasi atau sebagai hub dari berbagai negara yang juga menjadi kota ekonomi, walaupun sekarang juga sebenarnya Jakarta sudah menjadi pusat perekonomian. Tapi untuk membangun Pulau Seribu dan juga meningkatkan pendapatan kita dari pariwisata tentunya itu perlu juga dilakukan. Namun ya itu tadi saya tadi terpotong, mohon maaf. Ada permasalahan-permasalahan yang harus kita hilangkan, yaitu permasalahan di negeri kita ini ada kecenderungan bagi gubernur yang baru kadang-kadang ingin sekali mengubur legasi gubernur sebelumnya. Padahal harusnya gubernur sebelumnya punya kesempatan untuk maju lagi di pilkada berikutnya, jadi takut menjadi saingan. Nah ini yang harus kita hentikan. Jadi harapan kami tadi saya rasa juga ini juga sama tadi disampaikan oleh Mas Mulya, bahwa ke depan kita betul-betul harus memikirkan warga, kita harus betul-betul memikirkan kebutuhan dan kepentingan warga dan masyarakat dan kota kita tercinta, sehingga apa-apa yang baik harus kita akui itu baik dan kita sempurnakan dan kita sinkronisasikan dengan program-program yang unik dan khas dari program paslon kita. Terakhir mungkin ke Mas Mulya. Mas Mulya, soal kemacetan ini kan juga nggak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Udah berapa kali ganti gubernur, tapi permasalahannya tetap sama, tetap ada klasik tadi kalau kata Bang Ciko ini, masalah macet ini. Tim Anda optimis mampu mewujudkan janji untuk mengatasi kemacetan atau tidak? Kan komunikasinya juga kalau bicara tadi konektivitas harus juga mungkin mesra ya ngobrolnya dengan pemerintah yang di wilayah aglomerasi, di wilayah penyangga juga begitu. Betul. Alhamdulillah Pak Ridwan Kamil karena backgroundnya sebagai perencana kota, sebagai arsitek, jadi di dalam timnya cukup banyak di sini ya perencana kota dan juga ahli-ahli transportasi yang sudah lama mempelajari tentang Jakarta. Jadi kami optimis untuk hal-hal yang sifatnya lebih praktis, bagaimana disampaikan sebelumnya, perbaikan transportasi publik, penambahan jalur, lalu kemudian perluasan dan penambahan sampai ke daerah-daerah. Sebetulnya ada satu lagi yang sangat basic, yaitu kenapa terjadinya kemacetan, yaitu karena rumahnya sama tempat aktivitasnya sehari-hari itu jauh. Itu adalah masalah basicnya. Ini tentunya bukan suatu hal yang bisa diselesaikan dalam 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi untuk membangun kembali, salah satu program utama dari Ridwan Kamil dan Pak Suswono adalah kembali tinggal di kota, tinggal di dekat tempat kerja, lalu kemudian beraktivitas di sana, berekreasi di sana, di dalam sebuah konsep yang namanya TOD, Transit Oriented Development. Nah, tinggal di kota. Jadi nanti mengkotak-kotakan masyarakat dong begitu ya? Orang harus tinggal berdekatan dengan kantornya gitu? Bukan harus, tapi diberi opsi, Mas. Jadi kalau harus itu berarti opsi lain untuk bekerja yang jauh tidak boleh. Kalau kita bukannya tidak membolehkan, tapi memperbanyak pekerjaan, memperbanyak rumah di dalam satu wilayah, sehingga ada opsi. Mau pekerja yang memilih untuk bekerja di tempat yang jauh, tentunya itu adalah hak tiap orang. Baik. Terakhir mungkin dari MTI, Mas Arya. Ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sekarang sudah terdengar dengan jelas, Mas Arya. Silakan, Mas Arya. Singkat saja terakhir. Iya. Baik ya, saya sepakat dengan kedua narasumber ya. Mungkin saya beri catatan saya sepakat banget dengan Mas Mulya. Ini senior saya juga. Jadi memang pada intinya semakin banyak orang yang bisa tinggal di dekat simpul-simpul transportasi berangkutan kapasitas tinggi, maka semakin mudah itu digunakan ya. Betul bahwa kalau bisa berdekatan dengan kantornya, opsinya ada. Pun saya kira itu terlalu sulit ya, dan saya rasa memang sulit. Bagaimana kalau mendekatkan semua orang itu ke simpul-simpul transportasi? Jadi misalnya dia dari rumah ke kantor, meskipun jauh ya, tapi lebih tuntas bisa dilakukan dengan
angkutan umum gitu. Sekarang kan problemnya adalah dia kantornya jauh dari simpul angkutan, ya, atau mungkin kalau dekat tapi rumahnya jauh. Nah, sedangkan kalau dua-duanya bisa dekat, itu bisa mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi gitu. Baik, Mas Arya terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami. Mas Mulya juga terima kasih juga Bang Ciko sudah berkenan berbagi insight pada sore hari ini. Kita lihat nanti kita kawal bersama-sama bagaimana Cagup-Cawagup ini bisa mengentaskan permasalahan kemacetan di ibu kota Jakarta. Selamat sore, selamat beraktivitas buat Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih.